Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sobat Alim Traveling di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali di channel Alim Traveling dalam edisi pembahasan trase jalan tol di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, sobat semua, sebelum kita lanjutkan, Mimin terlebih dahulu minta maaf karena sekitar 2 minggu ini Mimin belum bisa upload video terbaru dikarenakan Mimin sakit, yaitu batuk sobat ya. Jadi cukup terganggu untuk mengisi suara, dan sekarang meskipun sudah bisa Mimin mulai lagi, namun suaranya belum 100% pulih. Baik sobat semua, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu sobat ya data dari Kemen PUPR untuk trase jalan tol di Pulau Lombok. Jadi sobat semua, untuk perencanaan jalan tol di Pulau Lombok ini sudah ada di Kementerian PUPR tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional tahun 2020 hingga tahun 2040. Nah, setelah ini kita akan lihat untuk blueprint peta perencanaan jalan tol di Pulau Lombok. Nah sobat semua, ini merupakan blueprint dari perencanaan jalan tol di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, kita akan lihat legendanya untuk perencanaan jalan tolnya. Nah, di sini yang warna jingga dan pinggirnya ada garis hitam ini merupakan jalan nasional, jalan tol yang sudah beroperasi. Kemudian yang garis warna jingga di pinggirnya ada garis putus-putus warna hitam. Ini merupakan jalan nasional, jalan tol rencana. Nah, karena ini pembahasan rencana jalan tol, kita akan lihat peta perencanaan jalan tol yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, di sini khususnya ada di Pulau Lombok. Kita besarin dulu untuk melihat yang lebih jelas lagi. Nah, ini sobat ya. Jadi perencanaan jalan tolnya dari sini, startnya dari Pelabuhan Lembar di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, ke arah timur sampai tembus ke Pelabuhan Kayangan di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Nah, ini total panjangnya sekitar 76 km yang akan melewati 3 kabupaten, yaitu di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita kembali lagi ke aplikasi Google Earth sobat ya, untuk lebih detail lagi melihat perencanaan jalan tolnya. Baik sobat semua, sekarang kita kembali lagi ke aplikasi Google Earth untuk pembahasan yang lebih rinci lagi. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat dulu sobat ya, sekedar untuk info geografis. Jadi ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, ini sobat ya, kepulauan ini. Ini Pulau Lombok di sisi barat. Kemudian ini ada Pulau Sumbawa yang lebih besar sampai ke Kota Bima di sisi timur. Jadi untuk Pulau Lombok ini sendiri berada di sebelah Pulau Bali sobat ya. Ini ada 2 pulau. Ini Pulau Lombok, ini Pulau Bali. Jadi keduanya ini merupakan pulau favorit untuk tempat berwisata. Kemudian sama-sama memiliki bandara internasional. Di Lombok ada, di Bali juga ada. Kemudian di Bali sudah ada jalan tol yang beroperasi, yaitu tol Bali Mandara. Sedangkan di Pulau Lombok ini belum ada jalan tolnya. Akan tetapi di Pulau Lombok ini mempunyai satu kelebihan lagi, mempunyai sirkuit yang kelas dunia sobat ya. Nah, ini. Dan ini nampaknya cukup bersaing antara Pulau Lombok dengan Pulau Bali. Baik, sekarang kita bahas untuk perencanaan jalan tolnya sobat ya, yang belum ada di Pulau Lombok. Jadi ini yang warna putih, ini merupakan trase jalan tolnya dari Pelabuhan Lembar, ini ke arah timur, sampai ke Pelabuhan Kayangan di Kabupaten Lombok Timur. Ini sobat ya. Dan ini jalan tolnya terbentang sekitar sepanjang 76 km. Yang terdapat ada 6 gerbang tol, yaitu di Lembar, di Gerung, kemudian Jonggat, Batu Kliang, Selong, dan Kayangan. Baik, kita mulai sobat ya dari sisi paling barat. Nah, di sini startnya.
dari pelabuhan Lembar. Ini sobat ya. Ini merupakan pelabuhan yang cukup besar. Nah, di sini kita lihat datanya. Itu startnya tepat dari dermaga atau pelabuhan Lembar sobat ya di sini. Dan di sini tanahnya juga cukup berbukit sobat ya. Ini merupakan pelabuhannya. Dan startnya langsung di sini. Ini sedikit ke utara, belok ke timur sedikit. Kemudian ke arah timur. Dan untuk nantinya gerbang tolnya kira-kira tuh di sini sobat ya. Di lahan yang lebih datar di sini. Ini merupakan untuk gerbang tol Lembar. Selanjutnya dari gerbang tol di Kecamatan Lembar, ini lanjut ke arah timur. Ini sobat ya, lanjut ke arah timur menuju ke dekat Kota Gerung yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Lombok Barat. Ini sobat ya, ini Kecamatan Gerung yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Lombok Barat. Kemudian untuk pusat pemerintahnya di sini sobat ya. Ini dia ada kantor bupati dan kantor dinas. Nah, kemudian di Kecamatan Gerung ini untuk gerbang tolnya atau exit tol ini masuknya di sini sobat ya. Nah, ini berada di sisi timur Bundaran Gerung nih sobat ya. Nah, ini yang ke arah barat dari Bundaran Gerung merupakan jalan bypass dari Kota Mataram Gerung. Ini sobat ya. Dan posisi Kota Mataram itu di sini. Jadi di exit tol Gerung merupakan exit tol paling dekat dengan Kota Mataram. Ini dia jalan bypass dari Kota Mataram ke Gerung. Kemudian dari Gerung ini merupakan jalan bypass menuju ke Bandara Internasional Lombok. Untuk posisi bandaranya di sini sobat ya. Nah, ini dia. Ini Bandara Internasional di Lombok, berada di sisi selatan. Ini danau sobat ya kalau nggak salah. Nah, ini adalah exit tol di Kecamatan Gerung yang dekat dengan Kota Mataram dan menuju ke Bandara Internasional Lombok. Nah, di sini sobat ya, di sisi timur ini dari Bundaran Gerung. Ini ke arah selatan. Kemudian ini melewati Jalan Soekarno-Hatta. Ini dia. Dan posisi interchange-nya di sini. Selanjutnya dari exit tol Gerung ini lanjut lagi ke arah timur. Kemudian nanti akan melintas di jalan bypass nih sobat ya. Ini dia akan memotong jalan bypass ke arah timur. Kemudian ini terus ke arah timur dan akan melintas juga di sini di Jalan Raden Puguh nih sobat ya. Kemudian selain melintas di Jalan Raden Puguh, ini ada exit tol Jonggat sobat ya. Ini dia. Ini ketemu dengan exit tol Jonggat. Masuknya dari sini sobat ya. Nah, di sini posisinya berada di sebelah barat Waduk Jelantik nih sobat ya. Ini ada waduk. Posisi untuk masuknya di sini sobat ya. Pas sisi barat waduk. Kemudian ini ke arah utara. Nah, di sini posisi interchange-nya. Dan untuk exit tol Jonggat ini juga merupakan exit tol yang dekat dengan Kota Praia sobat ya. Atau kota kabupaten di Lombok Tengah. Ini sobat ya. Sedangkan Kota Praia sendiri ini berada tepat di sisi utara Waduk Jelantik. Untuk bandaranya di sisi selatannya. Dan Kota Praia di sisi utara Waduk Jelantik. Kemudian di sini gerbang tolnya yang terdekat dengan Kota Praia adalah exit tol Jonggat ini sobat ya. Ini merupakan exit tol yang kedua dari Pelabuhan Lembar sobat ya. Selanjutnya dari exit tol Jonggat lanjut lagi ke arah timur. Di sini kalau mimin lihat posisi trasenya
cukup menghindari atau menerjang dari permukiman padat. Dan kalau Mimin lihat di Pulau Lombok ini cukup padat sobat ya, permukiman seperti di Pulau Jawa ya. Ini lanjut lagi ke arah timur. Nanti akan ketemu exit tol berikutnya, yaitu di exit tol Batu Kliang. Nah ini sobat ya, ini masuknya di sini. Posisinya dari seberang showroom Yamaha Indo Perkasa. Ini berada di Kecamatan Batu Kliang, dan di sebelah timurnya ini dengan Kecamatan Kopang. Jadi bisa mengakses untuk yang terdekatnya Kecamatan Batu Kliang dengan Kecamatan Kopang. Di sini masuknya sobat ya, tepat di seberang showroom Yamaha Indo Perkasa. Ini masuk ke arah selatan, dan ini interchange-nya untuk di Batu Kliang. Selanjutnya dari exit tol Batu Kliang, ini lanjut ke arah timur. Ini trasenya berada di sisi selatan Jalan Raya Mataram Sikur sobat ya. Ini dia beriringan. Ini lanjut ke arah timur. Kemudian nanti terus ke arah timur dan akan menyeberang di jalan ini sobat ya, jalan besar, yaitu Jalan Mas Bagi Pancor ini sobat ya. Kemudian setelah ini akan menyeberang juga dengan Jalan Sukamulya Selong sobat ya. Nah, mohon koreksinya, bacanya Selong atau Selong sobat ya. Ini dia. Dan ini berada di sisi utara Kota Selong. Ini sobat ya. Nah, di sini di Selong ini ada exit tol. Ini posisinya berada di sisi utara dari Kota Selong, cukup dekat dengan pusat kotanya. Dan di sini bisa mengakses untuk 3 kecamatan sobat ya, yaitu di Kecamatan Selong, kemudian Kecamatan Sukamulya, dan Kecamatan Mas Bagi. Jadi cukup strategis ini di tengah-tengah. Dan posisinya dekat dengan SMK Negeri 2 Selong nih sobat ya. Nah, di sini ada sekolah SMK, dan posisi untuk exit tolnya di sini, sisi selatan ya. Nah, sini masuk ke arah timur. Kemudian berbelok ke arah utara di sini. Ini posisi interchange untuk di Kota Selong. Nah, ini merupakan exit tol terakhir sebelum di pelabuhan Kayangan yang menggunakan interchange. Nah, dari interchange Selong ini kemudian ke arah timur, dan ini berbelok ke arah utara di pesisir pantai sobat ya. Nah, di sini ada Pantai Pondok Kerakat dan juga Pantai Gede Korleko yang dekat dengan yang udah masuk di Kecamatan Pringgabaya. Ini sobat ya. Ini pusat kecamatan dari Pringgabaya. Dan di sini belok ke arah utara di pesisir pantai, lurus ke arah utara sampai ke pelabuhan Kayangan. Nah, ini merupakan jalan pelabuhan Kayangan. Pelabuhannya sendiri ini sobat ya, yang besarnya. Kemudian satu lagi di sisi utara lagi. Nah, ini dia sobat ya. Ini merupakan Pelabuhan Kayangan di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Nah, jadi jalan tol di Pulau Lombok ini menghubungkan antara pelabuhan penting di Pulau Lombok di sisi barat, di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, dengan Pelabuhan Kayangan di Kecamatan Pringgabaya di Kabupaten Lombok Timur. Nah, untuk di penghujung ini Kayangan ini tidak menggunakan interchange, jadi gerbang tolnya langsung berada di main roadnya. Kira-kira di sini nanti sobat ya, posisi untuk gerbang tolnya. Dan penghujung jalan tolnya di sini, yaitu bertemu dengan Jalan Kayangan di Pelabuhan Kayangan. Baik sobat semua, demikian sedikit pembahasan singkat untuk trase jalan tol pertama yang ada di Pulau Lombok. Jalan tol ini terbentang
sepanjang sekitar 76 km. Mudah-mudahan ini dapat segera direalisasikan oleh pemerintah sehingga dapat mempercepat perjalanan dari sisi barat Pulau Lombok ke sisi timur Pulau Lombok. Baik sobat semua, cukup sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan ataupun saran terkait trase jalan tol di Pulau Lombok, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.